Yo yo yo, Yotcast kembali bersama Adio dan Tio. Gimana kabar bro? Sehat-sehat bro, puji Tuhan, Asik, semuanya mantap, aman. mantap. Ya, Yang penting yuk, aman dan sehat. betul. Ya, oke. Sekarang ini kita masih di masa PPKM. Apa sih kepanjangannya? Lu tau gak sih? Ayo, Nah, apa yo? PPKM satu, dua, tiga, putus. udah lama mikir nih loading Iya, terus nih. loadingnya. Kita tahu singkatannya, kagak tahu kepanjangannya gimana sih? Apa singkatannya? Kepanjangannya apa sih? Ntar lu googling dulu apa gimana nih? PPKM Ah, adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Wih, bahasa Inggrisnya apa bro? pemberlakuan. Hah? Bahasa Inggrisnya apa? Susah lagi pertanyaan gue kan. Sudah lagi pertanyaan lagi dong. Community Activities Restriction Enforcement alias lockdown. Udahlah, Begitu. lockdown aja nggak apa-apa istilahnya. Mau, Nggak usah mau mikro alergi. kayak, mau ini kayak ya. Iya, yang penting kita bisa tetap bisa podcastan dan yang dengar juga tetap bisa menikmati podcast. Episode 2 ya bro. Iya, betul, Masih betul. sumber jagung nih. Pokoknya kita harus konsisten. Oh ya, itu dia nih. Kenapa gue bikin podcast sama lo? Karena gue pengen belajar konsisten. Yes. Nah, karena apa? Karena lo kan udah punya podcast yang berapa? Setahun lebih ya? Oh, sejak COVID lah, sejak Nah, COVID. Nah, itu dia. Cari aja di Spotify namanya Adio BW. Nongol N, deh tuh, ada BWN. BWN. Ada N. Ya. Ada N ya? Kalau yang di sini nggak ada ya? Ya, ada N. Oke. Oke, pada malam hari ini, episode ini ada berita seru. Ya nggak? Berita serunya yaitu seorang artis dan suaminya yang merupakan anak pejabat tertangkap narkoba. Nah, kenapa kita bahas? Karena ternyata suaminya adalah seorang bapak-bapak di usia Hmm, 40-an, ya. usia 40-an awal. Kok masih itu aja ya? Masih narkoba aja ya? Sih. Iya. Emang abang narkoba harus ada usia aja ya? Ya, itu jadi pertanyaan kan. Aduh. Iya ya. Apakah ada batasan untuk melakukan sesuatu yang seperti itu, gitu kan? Nanti kita jawabnya ya. Ya, Yang betul. pertama-tama gini, mau tahu dulu nih, kenakalan-kenakalan lo di waktu usia muda, apa sih, pernah gak sih pakai narkoba? Gue Nah, sih nggak pernah ya, secara intensional gitu nggak pernah gue. gue sih nggak Oh, pernah. Tapi ditunjukkan barangnya. oh, apa tuh? eh, Barang apa tuh? zaman dulu kan, zaman dulu kan model. Kalau zaman dulu kan, misalnya pil kayak gitu-gitu Oh, tuh, kenakalan. Kalau di sekolah, waktu sekolah malah modelannya itu kayak jamur gitu ya, jamur uh, dari apa? Kotoran binatang yang uh, digunakan sebagai katanya bikin yaitu mabok, mabok. Kalau sama sekarang kan efeknya ya. Oke. sama ya efeknya, kalau sekarang ya kan ini perkembangan. Nah, apa teknologi juga itu, Hmm. pembuatan bahan-bahan seperti itu menjadikan variasinya banyak gitu ya. Nah, selain tadi ada jamur, terus apa obat, Obat kalau dulu terus kalau yang di film-film kan yang bubuk tuh, yang di apa, dicacah lagi pakai kartu ya, kredit sih gitu kan, ya betul. terus diisap lewat hidung. Gue belum Nah, pernah lihat sih barangnya kayak gimana apa segala macam, tapi itulah yang diajarkan Hollywood kepada kita gitu kan. betul. Terus apa lagi? Suntik ya. Suntik, Di suntik film, itu dari dulu itu ya di film-film banyak tuh Trainspotting tuh, apalagi wis parah. banyak Iya ya sih, makanya itu banyak. aja sih. Sabu-sabu gue kagak tahu bentuknya kayak apa, katanya kristal ya, terus di apa Nah, sih, itu belum belum ya, itu belum zaman itu. kita anak baik-baik rupanya ya. Kalau ditanyain yang agak kayak gitu, agak agak Kurang, sedikit susah menjawabnya karena iya, mungkin bukan pelaku. iya, kurang gaul kita di sisi itu ya. Rada kurang Ya jauh juga mainnya kali ya. mungkin ya nggak apa-apa juga sih, bagus juga dong. Bagus juga. Mengerti, eh ngerti anehnya aja. iya, tapi Mengerti. tiap orang tuh punya jatuhnya beda-beda ya. Betul. Selain narkoba misalnya, yang menurut lo kenakalan itu yang lo lakukan apa sih? Masih kaitannya sama sama itu ya, model-model kenakalan yang Kenakalan lah, mabok pernah gak mabok? bukan mabok, itu udah umum lah ya. Alkohol, lo jangan udah umum dulu, siapa Nggak, tahu ada yang artinya, bilang enggak, gue oh nggak iya pernah bisa gitu. juga, betul. Nggak bisa kita jadiin standar ya. Iya benar. Mabok pernah. Pernah, oke. Ya, Apalagi ngecat rambut sih, itu kenakalan bukan ya? mungkin sih ya. Enggak ya. Enggak, kalau gue sih enggak ya. Karena gue dulu mau ngecat rambut, gue anggap biasa-biasa Biasa aja. aja. Lu pernah warna apa? Merah. Nggak terlalu ekstrim. Warnanya sih paling ya burgundy, biasa-biasa lah warna-warna gitu. Oh. Nah, Sekarang nggak. dicat lagi tuh warna putih tuh. Kalau sekarang nggak dicat karena kita sudah meninggalkan dunia hitam. Wes. Sekarang masuk dunia abu-abu. Aduh. Terus apa lagi bro? Coret-coret. Ya, vandalis ya. Ya salah ya. Itu umum. Ya.
Menurut berantem gue sih biasa. antar geng, Berantem antar geng pernah. pernah ngikut, pernah lari, Wah, ikutan kabur. ikutan kabur karena Gue pernah diilang. dikeroyok sih kalau gue. Ya, Oh, bukan karena berani ya, karena dikepung. ya, ya, ya. Kalau kalau itu ada kejadian malah ya asumsinya apa anggapannya sih ketika gua ada pertama di Jakarta malah Hmm. pernah mengalami ya sebenarnya bukan itu ya. Ada kerumunan orang kemudian tiba-tiba gue di stop ya. Kemudian dimintain sesuatu gitu kan. Kayak Dipalak, dipalak. dipalak. Yang udah dipalak gitu. Oh, terus Kalau kalau gimana? kalau dipalak bukan kenakalan dong, yang malak yang kenakalan. Ya artinya mungkin ngelihat sesuatu yang aneh sih buat mereka ngelihat ada orang lewat sendirian kemudian mereka bergerombol dan masih anak-anak muda kan. Oh, Ya, oke, iya juga, iya juga. Nah, terus kenakalan yang lain apa? Tidak tidak patuh pada orang tua. Itu bukan kenakalan ya, itu bukan. wajar Ya, banget itu. ya. Nah, kalau itu ya sepertinya umum ya. Umum terjadi ya. Kalau dulu istilahnya gini, apakah kenakalan itu ketika sesuatu yang dilarang kemudian kita lakukan itu dianggap kenakalan? Nah, itu kita Ah, perlu kan kadang gini. kan melanggar bukan hanya aturan sih, melanggar norma juga. Kayak misalnya nyoret-nyoret pakai piloks gitu kan. Ya secara norma masyarakat ya lu nggak tidak mengotori area publik dong gitu. Nah, enggak, kayak misalkan kalau zaman sekolah dilarang merokok toh, tapi Ya, kita ngerokok. Nah, itu ya dianggap sebagai melanggar aturan atau kenakalan itu. kenakalan kecil-kecilan lah kali ya. Terus nggak boleh nonton video porno. Ah, Kalau dulu video kan zamannya yo, video Betamax kaset ini kan. dulu, kaset Kaset tuh, betul. aduh, Nah, itu juga kenakalan kan tuh. ya kenakalan lah itu. Ya. Bacain DRO, Wah, itu koleksi banget tuh. kenakalan juga ya. Nah, kalau misalnya ini kan kenakalan-kenakalan bermacam-macam nih ya, tapi ada satu yang stand out gitu ya, yang lebih dari apa biasanya dan juga melanggar hukum sih sebetulnya gitu ya. Kayak misalnya kenakalan yang gue bisa bilang melanggar hukum juga adalah mungkin untuk semua umur ya, buang sampah sembarangan. Dilarang buang sampah di sini denda berapa 5 juta atau berapa. Nah, siapa yang didenda juga kan nggak pernah ada gitu ya. Melanggar peraturan juga gitu kan. Ya, anyway, dari sekian banyak kenakalan itu kan si narkoba ini yang menjadi primadonanya nih. Nah, tadi kan kita bilang itu ada usia tertentu nggak sih? Nah, gitu gimana menurut lu, Bro? Ya, ya makanya itu jadi pertanyaan juga ya. Artinya Hmm. ketika di usia kita mengklaim sebagai bapak-bapak gitu ya, Hmm. masih menggunakan demikian, yaitu narkoba atau yang Mabok, lain, mabuk, main gitu kan, cewek. atau yang main cewek, apakah itu kategori kenakalan? Hmm. Nah, ini kan atau malah itu jadi kebiasaan, gitu Waduh, kan? ngeri ya kalau sampai jadi kebiasaan nih. Nah, karena di sekitar kita banyak juga teman-teman kita yang punya punya kebiasaannya seperti itu. Iya sih. Terus terang ketika kita melihat yang demikian, kan buat kita yang ya ini udah masuk ke bagian di mana kita sudah mengalami di masa muda, terus Hmm. kita berjalan di sekarang ini ketika kita keluarga melihat teman-teman kita yang misalkan suka minum kalau sekarang gue agak sedikitnya gini, apakah minum itu kalau itu buat konsumsi, nah pada akhirnya ini jadi pertanyaan juga, ketika Hmm. kita konsumsi misalkan di rumah, itu apakah Sama teman-teman gitu ya. sama teman-teman Hmm. kita sengaja malahan kan kita sengaja malah malah apa menyampaikan itu gitu. Hmm. Nah, apakah itu jadi problema sebagai kenakalan pada akhirnya gitu bro. Hmm. Iya iya sih benar juga. Kayak misalnya ada istilah social smoker gitu ya. Ya. Kalau rokok dianggap sebagai kenakalan, ya ini kan cuman kalau sama teman aja nemenin gitu kan, Ya. atau minum social drinker gitu ya. Ya untuk bergaul aja lah gitu ya, supaya gua nggak left out gitu, supaya gua nggak dicuekin, nggak dianggap aneh misalnya gitu ya. Ya bisa aja sih. Tapi poinnya tadi yang lu bilang itu dari perilaku yang sesekali menjadi kebiasaan gitu kan. Nah kalau kenakalan itu memang kita coba-coba lah ya, namanya anak remaja, anak pemuda ya. Coba-coba minum, bablas, mabok gitu Ya, kan. berantem Berantem, bebas jadi geng-gengan bablas. ya kan zaman dulu kan gitu kan Iya. masih ingat juga itu Aduh. Nah berapa kalau serunya geng. kalau misalnya nggak dijadikan kebiasaan kan ya udah lewat, gue udah pernah ngicipin itu gitu kan. Kayak misalnya mabok, ya gue dulu pernah mabok parah gitu ya. Hmm. Halo teman-temanku yang dulu sama-sama. Ini kita mabok. Sekarang kamu sudah bapak-bapak ya. Ingat.
Nah itu ya udah gitu, itu zaman dulu gitu kan. Hmm. Pergantian milenia waktu itu gitu kan. Nah, Pergantian milenia, wih gila, mantep lah. Sampai gue dijemput bokap gue jam 3 sore gitu ya, gue masih masih matanya masih separuh gitu. Tapi kan itu dulu gitu ya, udah gue udah ngerasain itu, gue nggak mau lagi gitu. hmm, Tapi kalau kebiasaan itu kan akhirnya berulang lagi, berulang lagi, berulang lagi gitu kan. hmm. Jadi menurut gue sih agak kurang pantas kalau misalnya sampai tua menjadi kebiasaan gitu. Ya, ya. Nah, kalau usia 40-an itu menurut lu ada nggak kenakalan yang wajar di usia 40-an? Sorry, ini pertanyaan jadi mau ditanyain gini, Hmm, apakah sebuah kenakalan dianggap sebagai kewajaran ataukah ya udah wajar gitu ya? Misalkan kayak hmm, kita ya, kayak yang di usia-usia seperti sekarang kita hmm. minum, gua rasa kok wajar ya buat gua ya. Minum buat gue juga, minum itu bukan kenakalan, mabok yang kenakalan. Nah, oke, itu makanya Self control jadinya tetap kan. berarti ada bagian di mana itu menjadi kenakalan ketika itu berlebih berarti ya. Bener, Ah, oke, oke. ada takarannya gitu ya. Oke, lalu ada hal yang lain nih. Gue dulu sempat memikirkan ini gitu ya. Jadi waktu muda itu misalnya anak ini ya menahan diri lah gitu ya, baik-baik segala macem. Begitu dia udah kerja, punya uang, kemudian baru wah ini saatnya gue bebas nih gitu Hmm, kan. Malah jadi kayak nyusul. Ya gue gak tahu lu pernah gak ya, misalnya teman-teman yang lagi ngumpul minum gitu kan, terus ada teman yang datang belakangan, udah kita 2 jam atau sejam minum, terus dia datang belakangan, wah ngejar gitu kan, jadi hmm. maboknya jelek gitu loh. Nah itu juga gitu, jadi mudanya nggak pernah melakukan yang aneh-aneh, begitu tua, begitu punya duit, ngejar, Ah, jadi berlebihan gitu loh, dan norak jadinya kan, oh udah tua kok, telat telat segitu itunya sih, ya. iya, Telat nakalnya ya. telat nakal, Ya, ya, ya. Bisa ada, bisa jadi ada itu ya, iya benar. bisa jadi ada, bisa jadi Terus ada. ada satu channel di YouTube yang menurut gue menarik ya, namanya ya, Hmm. yaitu Jangan Berhenti Nakal. Oke. Nah itu sebetulnya mereka satu tongkrongan sih gitu ya, dari zaman SMA mungkin gitu ya, yang ngomongin memori-memori kenakalan mereka di zaman dulu gitu. Ya mungkin sampai sekarang mereka masih sedikit-sedikit lah melakukan itu gitu. Tapi ya menurut gue ya untuk seru-seruan sesama teman sih ya masih oke lah, lucu-lucuan gitu ya. Dan itu biasanya bahkan menjadi bahan memori yang bahan cerita yang mengasihkan itu kalau kita Iya ketemu teman. Dan itu benar. pasti dibahas di hal-hal yang demikian ya kan. Heeh. Macarin macarin ceweknya temen misalkan kan gitu kan. Iya. Kemudian juga ya kalau minum terus nonton film porno itu pasti akan diangkat ketika kita ketemu teman. Oh lu dulu mabuknya jelek banget kayak gini nih gak gitu kan. Iya benar. Jadinya satu peristiwa bisa dilihat bahkan dari berbagai angle yang kemudian baru tahu gitu ya. Iya betul. Jadi waktu itu dia nggak ngeh, pas diceritain ulang dari angle yang berbeda, oh Oh ternyata iya, begitu. iya betul. Iya kadang-kadang kita malah kita Ah, tahunya dari orang lain bahwa kita pernah melakukan sesuatu yang menurut mereka itu zaman itu udah nggak benar ah. gitu. Ya, ya, betul. Tapi memang ada yang kalau kebiasaan itu sebagai kebablasan ya tadi kita ngomong, ada juga yang kebablasan sampai kehilangan nyawa juga gitu ya. Ada teman-teman yang apa namanya sampai meninggal gitu kan karena narkoba. Menurut gue, aduh itu sayang lah. Ya, ya. Gitu. Oke, karena kita apa namanya pakai zoomnya yang gratisan dan kita harus berhenti dulu. Jadi kita akan nyambung lagi di segmen kedua berikut ini. Cut. Segmen 2 bersama Adio dan Tio di Yotcast. Oke, kita nyambung lagi bro. Tadi kan Ya. kita udah ngomongin mengenai kenakalan-kenakalan, Hmm, narkoba dan segala macam. Oke, hmm, sekarang eh, kita bahas gimana kalau misalnya anak kita atau adik kita atau saudara kita, teman kita masih nakal atau hmm, memasuki masa-masa nakal, narkoba lah misalnya. Gimana hmm, menurut lu? Anak lu kan udah remaja nih, hmm. Mungkin jangan terlalu berat ke narkobanya ya oh mungkin ya. jangan ke narkoba. Kenakalan yang Sederhana, biasa dulu. sederhananya dulu ya. Siap. Contohnya biasanya kalau anak-anak itu kan niru. Hmm. Nah, dia kan Enggak generasi anak-anak doang, kita juga kok. ya, tapi mungkin kita lebih khawatir kalau anak kita juga meniru sesuatu yang nggak benar nih. Itu Iya benar. biasanya biasanya jadi keprihatinan kita. Nah, Hmm. bagaimana kita ngadepin kalau ternyata anak kita meniru sesuatu yang nggak benar? Hmm.
mungkin sebenarnya gini, ada sesuatu yang mungkin ini hanya pendapat pribadi, mungkin pribadi punya pendapat gitu. Kita mungkin bersyukur mengalami masa yang saat ini bisa terjadi dialami oleh anak-anak kita. Contohnya misalkan kita dulu nakal rokok, nakal vandalis, kita nakal minum misalkan. Ketika kita kenakalan itu, kemudian sekarang kita punya anak-anak remaja yang bisa jadi mereka melakukan seperti yang kita lakukan zaman itu, ya kan? Nah, sekarang bagaimana sikap kita, gitu kan? Ketika mereka melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di masa itu. Setidaknya kalau gue pribadi controllingnya nih kan, controllingnya mereka gimana nih supaya nggak terlalu jauh kan, ngerokok atau minum mungkin pada masa itu kita sampai mabok misalkan. Nah, saat ini mungkin ya ada orang tua yang boleh mengatakan agak susah kalau dibilang kita melarang anak-anak untuk tidak mencoba minuman keras. Ini bukan masuk ke maboknya dulu, tapi mereka mencoba kan, mereka sukanya mencoba kan. Bagian dari eksplorasi itu. Nah betul, supaya mereka juga punya cerita seperti kalau kita ketemu anak teman-teman kita kan, kalau diceritain lu mabok dulu kayak gitu kan. Nah sekarang yang bisa kita lakukan, kalau gue pribadi biasanya gue ngejelasin, biasanya gue sih sukanya kalau sama anak-anak ini ya pola didik gue sama anak-anak itu ya udah di rumah misalkan, ini terus terang gue ngerokok bukan karena gue hobi ngerokok, karena COVID aja gue jadi ngerokok. Ya, ini nanti ada alasan tertentu yang nggak bisa. Gue bukan perokok, gue nggak suka perokok, walaupun di keluarga orang tua memang nggak ngerokok, tapi eyang gue, waduh itu perokok berat, dan dia meninggal karena salah satunya karena rokok. Tetapi di dalam prosesnya gue nggak bisa menikmati bahwa rokok itu nikmat gitu. Nggak tahu itu pribadi ya masing-masing. Tetapi karena sesuatu hal hari ini gue ngerokok dan itu pun juga tidak untuk dinikmati. Itu pertama. Nah ketika kita melihat anak gue mencoba itu, yang gue lakukan adalah keterbukaan. Terus terang gue tipikalnya kalau gue nemukan anak gue nyimpan vape waktu di sela-sela buku belajarnya gitu kan. Dan ada satu kejadian yang kemudian merubah persepsi dia bahwa ini nggak benar. Yaitu pada saat itu dia pernah kehilangan indera penciumannya. Nah itu fatal banget buat dia rasakan dan cukup panjang. Tetapi dia nggak cerita kalau dia melakukan itu, tapi gue ngerti dia nyimpen itu gitu kan. Nah di kondisi itu ya akhirnya kita jelaskan bahwa memang rokok itu sebenarnya nggak ada manfaatnya. Kalau kita memang melihat bahwa barang ini ya buat kita, kalau ada positifnya ya buat lebih banyak negatifnya daripada positifnya kayak gitu. Jadi kita coba komunikasikan dan dia ngerti. Dan sekarang pun kalaupun mau ngerokok pun yang ngerokok bareng-bareng. Tapi itu tidak dilakukan karena dia udah mengalami kehilangan indera penciuman. Terus kedua misalkan minuman. Minuman buat gue kalau merek bir kayak gitu udah biasa lah kan. Kadang gue juga simpen juga di kulkas gitu kan, di kulkas di rumah, dan mereka kadang-kadang juga ngambil dan merasakan. Kalau bir mereka masih oke lah, mereka minum gitu. Tetapi itu juga nggak berlebih. Artinya mereka mencoba untuk merasakan daripada mereka mencoba di luar. Gue sih lebih cenderungnya ya udah coba aja bareng sama orang tuanya gitu. Kalau nyoba sendiri itu bablas loh bro. Betul. Bener-bener bisa nggak ada kontrol ya maksudnya. Ya udah sebanyak-banyaknya gitu kan, mumpung gue bisa nih gitu. Pemikirannya sih biasanya gitu. Malahan kalau sama teman-temannya malah dicekokin kan. Iya. Mereka malah bangga kalau melihat kita ini mabok. Kalau ada temen yang memang jadi bartendernya gitu ya, tukang nyekokin, tuangin, ayo minum satu, udah dia cuma begitu doang, ngangkat doang, yang lainnya minum. Itu, aduh celaka tuh kalau punya temen gitu. Dan banyak lah. Dan kebetulan juga kan, bukan karena ini kan di sisi kita pun seperti wine itu kan jadi hal biasa ya. Maksudnya bukan karena menjadi kebutuhan kita, bukan, karena memang apa ya, kalau gue pribadi kan ngeliatnya gini, misalkan kayak martini buat kami di rumah itu dijadikan hal biasa karena kita kadang berdalihnya kalau perjamuan kan pakai martini juga kadang gitu. Pakai anggur bro harusnya. Ya apa kayak anggur kan ya. Nah kita menggunakan itu untuk jadi minuman, bukan orientasinya bukan untuk mabuk, tapi untuk
biasa. Dan kita itu biasanya sampai pada level di mana yang nggak mabuk sih pasti. Keliengan iya, tapi Iya, nggak mabuk. iya kalau pendapat gue ya, memang kita juga nggak bisa. Kita punya harapan nih, harapan kita anak kita baik-baik, sukses, kaya, nggak pernah nakal gitu ya. Tapi kan nggak realistis ya. Kadang-kadang harapan kita kayak gitu kan nggak realistis. Maksudnya ya lu lihat aja bapak lu aja kayak begitu gitu. Maksudnya kenapa kok anak lu harus putih bersih gitu kan? Iya, iya, Jadi kita ya realistis aja gitu. Kalau kita juga pernah kok, kita juga tahu gitu kan, dengan tahu bukan karena teori, karena kita nyobain gitu kan. Jadi kenapa anak kita nggak boleh nyobain? Nyobain ya, bukannya terjerumus pada itu gitu kan. iya, iya. Lalu apa namanya ya, memang segala sesuatu yang berlebih, termasuk yang tidak melanggar hukum ya, seperti nasi. Kalau berlebih kan jadi nggak baik gitu kan, diabetes. Diabetes. Nah, jadinya apapun sebetulnya yang berlebih tidak baik. Air putih pun berlebih nggak baik. Jebol ginjal lo, kebanyakan minum air putih. Misalnya 8 liter sehari gitu ya, jebol itu. Iya, iya. Jadi ya memang nyobain itu dalam rangka supaya tahu, oh Martini itu begini rasanya. Oh bir itu begitu. Emang bener ya bir itu kayak kencing kuda. Cobain lah dikit. Oh enggak kok, emang gak enak sih, pahit apa segala macam ya, orang bisa Iya. berpendapat gitu kan. Tapi ya jangan sampai berlebih, apalagi jangan sampai kebiasaan. Dan lebih parah lagi kebiasaan berlebih. Nah, Tiap hari berlebih terus. Nah, gitu kurang kurang tapi lebih kadang, maksudnya gitu. tapi kadang, oh mereka juga perlu dapat informasi bahwa terkadang gini, seperti zaman kita dulu lah, Hmm, bahwa salah satunya ketika kita punya masalah, hmm, kita didorong untuk lari ke hal-hal demikian kan. hmm, Contohnya misalkan kalau ya eh, apa pusing karena persoalan hmm, putus, zaman muda-muda dulu kan kalau putus cinta ya udah hmm, larinya minum, hmm. didorongnya malah gitu, ada orang Tergantung yang temennya juga mendorong. sih. Didorong Kalau temennya Inex ya kasih didorong ke Inex sana gitu ya, kan. Ekstasi. artinya mereka mencoba untuk mengkorelasikan bahwa kalau lu menghadapi masalah solusinya ke sini gitu. Hmm, Nah, mungkin itu yang perlu kita jelaskan juga kalau buat anak-anak kita, bahwa nggak semuanya harus dilarikan ke sana gitu. hmm. Bukan berarti kalau lu sedih lu mesti baru bunuh diri kan, misalkan seperti itu, sarannya seperti itu kan. Iya. Dan itu apakah memberi solusi? Ya enggak kan gitu ya. Betul. Pada akhirnya kan kita juga belajar kalau ada masalah ya dihadapi, bukannya kita lari ke narkoba atau ke apapun yang lain gitu ya. Itu. Malah itu nambah masalah baru. Iya, sama kayak misalnya ya putus cinta, maksudnya kita cuman bikin lagu gitu ya sebagai pelarian kita. Ya memang proses kreatif sih gitu ya, tapi kan nggak tidak menyembuhkan putus cinta kita juga gitu kan. Cuman jadi lagu aja gitu. Ya itu Ya, ya. maksudnya hal-hal pelarian macam-macam bentuknya gitu ya. Nah kalau misalnya orang pada akhirnya menjadi kebiasaan nih, kebiasaan jelek gitu ya. Hmm. Menurut lo apa sih yang membuat dia susah untuk berhenti atau keluar dari kebiasaan-kebiasaan jeleknya itu? Let's say narkoba kah, minum kah, merokok lah atau apapun itu, apa Kalau yang gue membuat susah berhenti atau bertobat? bukan karena nggak tahu ya, karena mungkin kalau menurut gue sih karena mereka nggak ada cara lain untuk melepaskan itu. Kalau Oh, mereka punya kesibukan lain yang bisa mengkonversi kebingungan mereka, kan mereka kan yang udah nggak tahu lagi gue mesti gimana sih. Ya sama sih hmm, seperti kondisi sekarang ini kan. mesti dikasih solusi ya. Gue nggak tahu lagi sih gue cari ini mesti gimana, mau cari Hmm, kerja nggak bisa. Padahal banyak hal yang mesti bisa dikerjakan. Kalau misalkan itu kaitannya sama eksplorasi diri gitu kan. hmm. Kalau kita berhenti di situ doang ya, ya minum ya akan minum terus menjadi ketagihan. Eh, tapi ada itu juga ya mungkin ya, perlu ada kesadaran bahwa kita yang mengendalikan atau eh, kebiasaan-kebiasaan ini yang mengendalikan kita begitu kan. Kalau misalnya gue yang mau mengendalikan nih, ya udah lu buktikan dong. Lu bisa mengendalikan nggak? Misalnya lu nggak, misalnya kebiasaan narkoba lu mengurangi, sanggup nggak gitu ya? Lu berhenti total sanggup nggak gitu? Jadi kita yang in control gitu loh, bukannya Dorong kita. Ah, harusnya sih memang idealnya dorongan dari internal kan, dari hmm, diri kita, kemauan kita, seperti contohnya rokok gitu ya. Contohnya di gua gitu kan, hmm, rokok itu selalu gua anggap bukan sesuatu yang menyenangkan buat gua sih, hmm. walaupun gua Tapi lu harus isep juga. ngerokok, ya, tapi itu bukan sesuatu, artinya gini, kalau gua di rumah sekarang Ah, kayak sekarang ini, gua nggak nyentuh rokok bro. oh, Kalaupun menyentuh rokok itu karena habis gini, jadi ini benar apa enggaknya, tapi yang gue lakukan sepanjang COVID ini terjadi dan gue harus ketemu orang,
memaksa gue harus ngerokok. Oh, nanti gue Karena temenin bro. Besok gue temenin. ini bukan pembenaran, Ah, tapi karena ketika kami ngobrol, jadi ketika kami teman-teman di kantor tuh ngobrol, kita itu melihat bahwa ini orang ini meninggal ke COVID, salah satunya karena apa gitu. hmm. Kita melihatnya salah satunya orientasinya. Bener enggaknya ini jangan dijadikan. Jadi ini bukan kita mau ngajarin, Ini cuma tapi sebagai kepercayaannya bro Adi ya, aja. karena gini, dari kumpulan beberapa teman, di awal-awal nih COVID yang pertama, Hmm. 100 orang meninggal. Ketika kita tanyain, mereka meninggal karena apa? Mereka kita tanyain, salah satunya karena nggak ngerokok. Hmm. Yang Dan rokok nggak kena COVID. ya, karena apa? Ketika Hmm. mereka ini sekali lagi konten ini bukan berarti untuk membenarkan merokok. Ya. Hmm. Tetapi ketika kita coba telusuri lagi, ada juga yang meninggal karena merokok. Terus kita cari pembenarannya, rokoknya apa dulu? Hmm. Pada akhirnya begitu kan. Jangan sebut merek ah, Nah, kecuali di jadi endorse. dan ternyata seperti itu. Hmm. Dan itu gue lakuin pada akhirnya. Sekali lagi bukan karena kebutuhan gue untuk merokok. Hmm. Jadi gue cuma istilahnya nyelamatin area ini aja nih. Hidung sama mulut gitu. Jadi Ya. kita istilahnya hanya kumur asap. Oh. Hanya istilahnya untuk kumur asap. Dan itu kalau gue gak ketemu orang banyak, ya gue gak ngerokok. Jadi kayak sekarang nih, Kamis, Jumat lah, Jumat, Sabtu, Minggu, gue yakin gue gak akan merokok. Karena nggak kemana-mana. Karena nggak kemana-mana dan nggak jadi kebutuhan yang mendorong gue untuk harus rokok. Oh, oke. Kecuali gue main ke rumah lo gitu ya. Nah, itu Kita nongkrong di belakang sama-sama. Tapi ada juga masalah yang memberatkan itu adalah sugesti. Kayak misalnya ngerokok, banyak orang berbilang gue nggak bisa mikir kalau gue nggak ngerokok gitu ya. Nah, itu Sugesti ada itu juga, ya. ada juga itu. Padahal nggak ada hubungannya secara ilmiah, Ada. nggak ada hubungannya gitu kan. Yang ada lo sesek ya. Atau kalau gue nggak minum, gue nggak berani nembak cewek. Oh itu teman gue banget tuh waktu SMA, SMP. Ada juga itu. Apa nggak jadi pemberani kan? Jadi pemberani. Itu kan Salah sugesti. satunya kan itu. Tapi nggak bro, jangan dibilang sugesti karena out of control kalau gue rasa bukan sugesti. Oh, dia mematikan rasa malunya gitu ya. Karena dengan minum itu orang nggak terkendali barangkali ya. Jadi mereka berani. Karena kejadian itu pernah gue alami. Oh gitu. Pernah gue Gimana lu alami. nembak cewek? Minum dulu, bukan? Bukan. Waktu itu, Gimana? zaman di Menteng dulu itu, zamannya masih, zaman Jakarta itu, jalan JJS ya, jalan-jalan sore kan. Wih, Deddy Malik tuh. Iya, itu memang zamannya itu dulu. Di sana itu ada salah satu restoran yang ngejual minuman. Dan kita, ya terus terang seperti tadi ceritanya, terjadinya karena dicekokin. Gua orang daerah datang ke Jakarta, ya, ada kesempatan minum, kasih minuman banyak sampai mabuk. Nah, ketika mabuk, ceritanya ada apa? Gue tuh berani ngomong sama orang di situ. Setelah gue sadar, gue tahu ternyata itu preman di situ. Gitu. Jadi ditanya gitu, lu berani kemarin, berani banget lu ngomong sama tuh orang gitu. Nggak inget tuh? Nggak inget karena mabuk. Ya udah. Ya itu salah satunya mungkin bisa jadi itu kan. Iya. Tapi banyak orang takut dulu sama orang mabuk ya. Maksudnya kayak misalnya digangguin gitu. Padahal sama orang mabuk kan kalau kita pikir-pikir dia kan kontrolnya kurang ya. Ditonjok aja. Iya. Ditonjok aja langsung jatuh kali gitu. Ya, dia nonjok balik pasti nggak kena tuh. Iya. Kalaupun ya nggak akan sekencang waktu dia sober lah gitu kan. Nggak akan sekencang waktu dia sadar gitu. Ya. Terus menurut gue satu lagi bro. Karena pergaulan jadi susah berhentinya. Iya gak? Kan kebiasaan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu kan. Ya itu ada itu. Kalau punya teman-teman yang brengsek emang kudu ditinggalin. Mau nggak mau. Karena itu akan jadi konsep kita juga itu bro. Itu akan jadi konsep. Dan memang kalau misalnya orang narkoba ya, pertama-tama memang harus mencabut dia dari pergaulannya, ya kan, tongkrongannya dia harus dicabut. Gitu. Memang keluarga itu juga berperan penting sih untuk membantu dia supaya nggak masuk lagi ke situ gitu. Ada adiknya teman gue sudah almarhum. Nah anggap aja namanya si B gitu ya. Si B ini sudah 2 kali masuk ke penjara gara-gara narkoba gitu. Ya karena abis keluar ya balik lagi ke tongkrongan yang sama gitu kan, kena lagi. Akhirnya terakhir ya
sampai hancur lah dalam organ-organ tubuhnya ya, rusak jadinya, nggak bisa diselamatin gitu. Sayang kalau udah kayak gitu. Iya makanya emang harus harus dicabut. Kalau banyak sih yang gue denger ya, orang mau berhenti narkoba terus dia dipindahin ke kota yang lain bahkan gitu ya, atau bahkan ada yang masuk pesantren di kota mana misalnya gitu ya, atau diungsikan ke kota mana gitu, jadi memang nggak balik lagi ke tongkrongan, entah kalau di sana dapat tongkrongan baru, nah itu gawat juga tuh. Ya, ya. Tapi memang gue yakin sih terbesar harusnya dari dalam diri kita sendiri ya. Iya. Kita bisa membangun kepercayaan untuk kita keluar dari itu. Nah kalau misalnya kita ngomongin internal motivation, motivasi dari dalam diri kita sendiri, apa yang bisa mendorong itu untuk menjadi kesadaran nih, gue harus sembuh karena gue punya anak misalnya ya kayak gitu ya. Gue harus sembuh karena gue harus menjalankan bisnis ini di mana ada ratusan orang bergantung hidupnya dari bisnis ini misalnya. Biasanya Apa emang, yang membuat lo berpikir itu motivasi internal itu bisa muncul gimana? biasanya emang jujur triggernya dari orang lain. Oh. Maksudnya gini, itu keinginan diri yang kuat, tapi di trigger dari yang lain. Gitu. Contohnya gini, ada suatu kata yang mungkin dari orang tua yang cukup nancep di kita sehingga kita melakukan perubahan. Misalkan itu. Ada juga kita lihat orang lain yang bisa berubah, terus kita tertrigger untuk ya udah gue mesti nggak boleh seperti itu. Ya kayak tadi misalkan ngeliat ada teman kita tiba-tiba mati gara-gara narkoba, ya mau nggak mau itu nyadarin diri kita kan. Ada Gak juga bakalan yang bersentuh itu ya, ada sampai juga. gitu. Karena kan kita nggak tahu sih ya, prosesnya itu ada yang benar-benar kemauan kita yang kuat atau juga karena trigger dari orang lain menjadikan kemauan kita jadi. Tapi kalau misalnya trigger dari orang lain kan berarti tiap-tiap orang itu bisa triggernya beda-beda ya. Gue sih percaya itu pasti beda-beda karena ada yang dari omongan juga. Misalkan gini, ada hanya sekedar omongan dari orang tua. Misalkan contohnya, paling dulu gue pernah ingat orang tua pernah bilang, kalau bapak meninggal gitu, kamu mau ngapain? Itu buat gue kan nonjok banget gitu. Ya artinya gue masih belum ngapa-ngapain nih. Iya. Artinya semua kebutuhan gue ada di orang tua gitu ya. Kalau orang tua ngomong kayak gitu kan, ya anggap aja besok mereka nggak ada gitu kan. Terus gue mesti ngapain gitu kan. Nah itu ada yang trigger-trigger seperti itu yang mengubah konsep berpikir kita untuk melakukan, wah gue nggak bisa seperti ini gitu. Ada juga yang seperti itu. Atau misalnya ngelihat ibunya meneteskan air mata gitu ya. Betul. Udah gak usah ngomong tuh, cuma netes air mata, dia bilang aduh gue harus berubah nih, gue nggak mau bikin ibu gue sedih misalnya gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Atau kalau gue pernah lihat juga misalnya ada yang punya anak nangis karena misalnya dia narkoba terus nggak punya apa-apa, nggak punya uang gitu ya, anaknya nangis kelaparan, nah itu kemudian dia jadi berusaha untuk kembali dan juga bangkit gitu loh. Triggernya jadi bisa beda-beda ya. Dan itu pasti ada sesuatu juga yang dorong lah. Artinya ada pendorongnya lah. Siapa tahu bro, ada yang mendengarkan podcast ini terus jadi tertrigger, punya motivasi internal. Wih, Mantap. itu gue sih udah cukup udah. Itu udah tujuan. Lebih dari tujuan gue. Ya itulah. Gitulah. Kita juga bagian kita mesti harus cerita tentang ya bukan harus kita melebihi dari kenakalan orang lain ya juga. Artinya ada bagian kenakalan kita sedikit ini, misalkan kita anggap bahwa kenakalan kita levelnya cuma kecil dibandingkan yang lain, tapi itu udah menyakitkan orang tua. Buat kita itu ya udah kenakalan paling gede. Ya ketika kenakalan kita dilakukan melebihi, membuat orang terdekat kita tersakiti, ya udah itu anggap aja sebuah kenakalan yang paling gede. Dan kita mau berubah atau enggak ya jangan nunggu dimarahin orang lain ya, maksudnya bukan karena hukuman juga tapi ya internal motivasi itu gitu ya. Harus ada juga. Oke lah, sip. Mantap. Kalau begitu kita sudahi dulu episode ini. Siap. Yodcast akan kembali lagi minggu depan. Minggu depan. Stay tune.